Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 golongan A akan menampilkan hasil proyek yang telah kita buat, yaitu aplikasi kedai filosofi. Aplikasi kedai filosofi merupakan aplikasi berbasis desktop yang dibuat untuk membantu kegiatan transaksional dan manajerial yang berjalan di kedai filosofi. Yang sebelumnya, kedai ini melakukan transaksi masih dengan alat hitung sederhana, yaitu dicatat di kertas. Diciptakan aplikasi ini, kedai filosofi dapat dengan mudah melakukan transaksi, melakukan pendataan, serta pengelolaan data. Aplikasi ini memiliki dua akses, yaitu admin dan kasir. Admin dapat melakukan semua fitur di dalam aplikasi, kecuali transaksi penjualan. Namun untuk kasir, hanya dapat melihat fitur produk dan juga melakukan transaksi penjualan menu. Untuk tampilan pertama aplikasi ini, yaitu menu login. Sebelum masuk ke aplikasi, kita harus login terlebih dahulu. Ketika kita klik tombol kirim, tanpa memasukkan username dan password, maka akan muncul notifikasi login terlebih dahulu. Ketika kita masukkan username tanpa password, maka akan muncul notifikasi password tidak boleh kosong. Dan ketika kita masukkan username dan password yang salah, maka akan muncul notifikasi username atau password salah. Dan ketika kita memasukkan username dan password yang benar, maka akan muncul notifikasi berhasil login. Dan akan muncul halaman menu dashboard admin. Untuk dashboard tampilan admin, ini terdiri dari 4 chart, 1 diagram, dan 1 tabel. Chart pertama terdapat jumlah keuntungan yang dihasilkan setiap bulannya. Chart kedua terdapat jumlah penghasilan atau penjualan setiap bulannya. Chart ketiga terdapat jumlah pengeluaran atau pembelian suatu bahan baku setiap bulannya. Chart keempat terdapat jumlah menu yang terjual. Kemudian terdapat diagram lingkaran yang digunakan untuk melihat presentase jenis kategori makanan atau minuman. Dan kemudian terdapat juga tabel yang digunakan untuk melihat stok apa saja yang menipis di dalam produk. Di dalam navbar terdapat home, menu, karyawan, produk, resep, supplier, pembelian, dan laporan. Di halaman menu, terdapat data menu yang terjual di kedai filosofi. Mulai dari jenis menu, nama menu yang dijual, dan harga menu yang dijual. Di sini admin juga bisa menghapus data dan juga mengedit data. Kemudian halaman karyawan. Di halaman karyawan ini terdiri dari nama karyawan, username, dan level. Admin di sini juga bisa menghapus, juga mengedit data karyawan. Admin juga bisa nambah karyawan dengan memasukkan kode karyawan, nama karyawan, username, password, dan level. Kemudian terdapat halaman produk. Produk ini merupakan bahan baku dari sebuah menu. Di dalam halaman produk sendiri terdapat nama produk, stok, dan satuan. Admin juga bisa menghapus dan mengedit data produk. Dan ketika kita akan melakukan pembelian, maka kita harus menginputkan produk terlebih dahulu dengan memasukkan kode produk, nama produk, dan satuan produk. Di sini juga terdapat halaman resep yang merupakan sebuah takaran untuk menghasilkan sebuah menu. Admin juga bisa menambah resep dengan klik tombol tambah resep, pilih menu makanan atau minuman, dan klik
menu yang akan ditambahkan resep. Selain itu, kita juga bisa menghapus sebuah resep di sebuah menu. Klik tombol hapus, maka resep tersebut akan terhapus. Kita akan mencoba menambah resep di lalapan ayam dengan memilih produk ikan, jumlah 100 gram, klik keranjang, maka akan masuk ke halaman resep. Kemudian terdapat halaman supplier yang terdiri dari kode supplier, nama supplier, dan alamat. Admin juga bisa menghapus supplier dan juga mengedit supplier. Selain itu, admin juga bisa menambah supplier dengan memasukkan kode supplier, nama supplier, dan alamat supplier. Kemudian terdapat daftar pembelian. Di sini admin bisa melihat histori pembelian yang sudah mereka beli. Kita juga bisa melihat detail pembelian yang sudah admin beli. Di daftar pembelian sendiri terdapat tanggal pembelian, nama supplier, dan total pembelian. Selain itu, admin juga bisa menambah daftar pembelian dengan klik tombol tambah pembelian. Kemudian pilih nama supplier dan pilih produk yang dibeli, masukkan jumlah dan harga. Kemudian klik tombol keranjang, maka akan otomatis muncul total pembelian seluruhnya dan stok akan bertambah di halaman produk sesuai tadi yang sudah dibeli. Selain itu, admin juga bisa melihat laporan penjualan dan juga laporan pembelian dengan tanggal tertentu, mulai dari tanggal yang diinginkan sampai tanggal yang diinginkan. Kita login sebagai kasir. Di dalam dashboard kasir terdapat 3 chart, 1 diagram, dan 1 tabel. Chart pertama terdapat jumlah penghasilan atau jumlah penjualan setiap bulannya. Chart kedua terdapat jumlah transaksi setiap bulannya, dan chart ketiga jumlah menu yang terjual. Kemudian terdapat diagram lingkaran yang digunakan untuk melihat presentase menu yang terjual sesuai dengan kategori, yaitu makanan dan minuman. Kemudian terdapat tabel yang digunakan untuk melihat menu apa saja yang habis. Pada bagian kasir, navbar hanya terdiri dari home, produk, dan penjualan. Kasir hanya bisa melihat produk tanpa bisa menghapus produk dan juga mengedit produk. Kasir hanya bisa melihat stok pada produk. Di sini kasir bisa melakukan transaksi penjualan dengan memasukkan nama pembeli, kemudian pilih jenis menu yang akan dibeli oleh pembeli dan nama menu yang akan dibeli oleh pembeli. Maka akan muncul harga otomatis menu tersebut. Lalu masukkan jumlah yang akan dibeli dan akan muncul subtotal secara otomatis. Klik keranjang ketika pembeli jadi membeli. Ketika semua menu yang pembeli diinputkan, maka akan muncul semua total yang harus dibayar. Ketika klik kirim, maka akan muncul tampilan pembayaran yang terdiri dari kode transaksi, jumlah bayar, dan kembalian. Ketika kita menginputkan bayar kurang dari jumlah yang seharusnya kita bayar, maka akan muncul pesan, maaf uang tidak cukup. Dan ketika kita menginputkan sesuai dengan harga atau lebih dari harga, maka terdapat kembalian. Ketika klik simpan, maka akan muncul nota tadi yang sudah dibeli oleh pembeli.
Histori penjualan tadi akan masuk di halaman penjualan. Dan secara otomatis produk tersebut akan berkurang. Dan di dalam dashboard, presentase tersebut akan berubah.